dan selamat untuk diberkati Tuhan. Puji Tuhan, waktunya kita akan segera mulaikan ibadah kita, dan bahwa ibadah kita pada saat ini dalam rangka memperingati kematian Juru Selamat Yesus Kristus yang pernah terjadi pada sekitar 2000 tahun yang lalu. Maka pada kesempatan ini dalam ibadah ini, kita pada waktunya setelah mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan berseperjamuan kudus pada ibadah ini, bersempatan ibadah ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Dan waktunya kita memulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian dan kita akan berdoa membuka ibadah ini. Kembali untuk Ibu Gembala sebentar setelah lagu ini membuka ibadah ini doa. Puji Tuhan, kita nyanyikan lagu pujian kita, belum pernah ada kau kukagumi. Kasih
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami, Allah yang kami puji, kami tinggikan, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali ya Tuhan, pada saat ini kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami datang persembahkan kehidupan kami di hadapan-Mu ya Allah. Kuduskan hidup kami dengan darah-Mu yang ajaib, darah Yesus yang berkuasa, sehingga kami boleh layak berkenan menghampiri Engkau Tuhan pada saat ini. Hari ini di mana kami akan memperingati Tuhan pengorbanan-Mu yang telah Engkau lakukan sekitar 2000 tahun yang lalu. Engkau telah mati bagi kami ya Tuhan. Engkau telah gantikan dosa kami lewat pengorbanan-Mu ya
ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami rindu datang bersekutu dengan Engkau melalui ibadah yang akan kami lakukan. Kemari Tuhan, sekalipun pada saat ini kami tidak bersama-sama Tuhan beribadah, kami beribadah di rumah masing-masing ya Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami semua. Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga kami. Engkau ada dalam setiap rumah-rumah anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga pada saat ini ya Bapa, kami benar-benar dapat menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Lewat ibadah ini ya Bapa, kami dapat merenungkan betapa kasih-Mu ajaib luar biasa dalam hidup kami. Seperti pujian yang kami telah persembahkan kepada Tuhan, kami menyadari bahwa tidak ada kasih seperti kasih yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Engkau telah merubah setiap kehidupan kami. Engkau terima kami apa adanya ya Bapa. Dan kami menyadari dengan apapun juga kami tidak dapat balas kasih Tuhan dalam hidup kami, selain kami mau datang bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Dan inilah ya Tuhan, setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan setiap rumah-rumah tangga kami Tuhan, kami datang kepadamu dan kami persembahkan syukur di hari yang indah yang Kau anugerahkan bagi kami Tuhan saat ini. Dan biarlah ya Tuhan, setiap ibadah yang kami lakukan pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Kehadiran Tuhan akan membawa berkat luar biasa bagi kami. Ada berkat sukacita, ada berkat yang luar biasa yang Kau akan melakukan kerjakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhirnya, semua seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, dan terpujilah Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan agar kesehatian, kekompakan ada bagi kami semua. Dan biarlah hati kami yang tertuju kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi fokus kami pada hari ini ya Bapa, dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Setiap gangguan kuasa kegelapan roh jahat, kuasa udara yang mau coba-coba mengganggu kami dan umat-umat Tuhan dimanapun berada saat ini Tuhan, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Allah memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan kami buka ibadah ini dengan satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Waktunya kita lanjut dengan memuji Tuhan, bahwa kita beribadah saat ini dalam rangka memperingati hari kematian Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mari kita syukuri, benar-benar bersyukuri. Kita renungkan betapa besar pengorbanan, betapa besar kasih Tuhan, dan itu sangat terlihat pada pengorbanannya bagi kita. Oke, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagi Dia. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dia Yesus telah mati bagiku. Jemaat bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini.
Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri, kita nyanyikan pujian karena salibmu, dan kita akan menyambut renungan firman Tuhan pada kesempatan ibadah pagi menjelang siang ini. Nyanyikan pujian hanya Kau Tuhan hidupku. Haleluya Yesus. Glory. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Segala hormat pujian Tuhan bagi Tuhan. Oh, terpujilah Engkau. Kami akan senantiasa memuji-muji Tuhan ya Bapa. Amin. Tapi kemudian dalam ibadah ini Tuhan, tibalah saatnya kami untuk menyambut firman-Mu ya Bapa. Amin. Dalam renungan, dalam bentuk renungan, merenungkan kematian-Mu dan karya-Mu bagi kami ya Bapa berkesempatan ini. Tuhan, dalam melewati hari-hari kami bersaat-saat ini Tuhan, Haleluya, Yesus. ini kami Bapa, Engkau sangat tahu Amin. bahwa kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Lebih dari segalanya Bapa, kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Amin. Tanpa hidup kami, tanpa Engkau hidup kami tidak ada harapannya Bapa. Amin. Dan ini kami Tuhan, kami Tuhan Yesus membutuhkan pengharapan sejati yang dari Tuhan. Kami butuh harapan baru dan baru dan baru kembali dari Tuhan ya Bapa. Menghadapi keadaan dunia yang luar biasa saat ini Tuhan, goncangan demi goncangan terjadi Tuhan. Haleluya, dunia tidak menentu ya Bapa. Haleluya, krisis terjadi di mana-mana ya Tuhan. Tapi kemudian ya Bapa, kami butuh harapan baru dan kami percaya bahwa Tuhan selalu ada harapan dan tetap ada harapan. Amin. Selama kami mau memandang Tuhan, akan selalu ada harapan dan Tuhan akan selalu memberi harapan baru bagi kami, membaharui pengharapan-pengharapan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih dan terpujilah Engkau Tuhan, dan kami tahu juga pada kesempatan siang ini bahwa Tuhan akan memberikan kami harapan baru melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bahkan kami membutuhkan peneguhan demi peneguhan dari Tuhan senantiasa. Teguhkan kami dalam percaya kami kepada Tuhan, bahwa kami mempercayai Tuhan apapun yang terjadi di dunia yang zaman ini Bapa, kami tidak perlu takut untuk semuanya Bapa, tapi kami tetap harus mempercayai Allah dan Tuhan sanggup memelihara kami. Pemeliharaan Allah adalah pemeliharaan yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa. Saatnya kami untuk menerima renungan firman Tuhan pakai hamba-Mu dalam hikmat, kebijaksanaan, dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus hamba menyampaikan firman-Mu dan semua yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan ya Bapa. Haleluya, ditambahkan iman, ditambahkan kasih-Nya kepada Tuhan, pengharapannya kepada Tuhan. Terima kasih dan terpujilah Engkau Yesus. Dalam perkenanan kami datang untuk menerima firman. Kami sambut firman-Mu dengan berucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan oke, puji Tuhan, saatnya kita untuk sampai pada renungan firman Tuhan, yang pada kesempatan ibadah ini firman Tuhan bagi kita adalah tentang tanda penebusan. Dan saya percaya bahwa sebagaimana minggu sebelumnya, dan bahkan sebelum kita kemudian melakukan ibadah rumah,
Sebelumnya juga saya telah menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan Gembalaku yang baik. Dan saya percaya bahwa Tuhan telah berkarya luar biasa pada pemberitaan firman Tuhan telah kita dengarkan. Oleh demikian pada kesempatan ini kita akan sampai pada pemberitaan firman Tuhan. Tuhan juga akan memberkati kita luar biasa. Sekali lagi bahwa renungan firman Tuhan kita kesempatan adalah tentang tanda penebusan. Kita temukan pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Yesua pasal 2 ayat 18 sampai 19. Kita berangkat dari Tuhan memberikan kiasan kepada kita atau bayangan kepada kita tentang hal-hal yang sejatinya akan digenapi melalui Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Saya bacakan pembacaan firman Tuhan, sudah mengikutinya di rumah. Yosua pasal 2 ayat 18 sampai 19. Ayat-ayat ini berbunyi sebagai berikut. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pentumpahan darahnya. Oke, puji Tuhan, ini pembacaan firman Tuhan dari mana menjadi dasar renungan firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, yang kita baca pada kesempatan ini adalah tentang Rahab yang di kota Yeriko, yang bahwa diintai dulu Yeriko ini, dan kemudian selanjutnya kita tahu bahwa Yeriko pada akhirnya hancur lebur, dan kemudian yang selamat hanya Rahab dan seisi rumahnya yang selamat. Tapi kemudian itu melalui satu proses kedatangan kedua pengintai ke Yeriko, dan kemudian mereka diterima oleh Rahab ini, dan kemudian mereka disembunyikan oleh Rahab di rumahnya, dan disembunyikan di soto rumahnya, dicari oleh petugas yang ada di Yeriko, utusan Yeriko untuk mencari mereka karena ada berita ada pengintai yang masuk Yeriko, tapi disembunyikan oleh Rahab. Dan kemudian dalam hal setelah disembunyikan oleh Rahab, mereka menjadi aman dan mereka akan meninggalkan Rahab. Tapi kemudian Rahab memintakan kepada kedua pengintai ini agar mereka berjanji bahwa mereka sudah tahu, penduduk Yeriko mereka sudah tahu bahwa kota mereka itu dan bahkan tanah mereka dan juga luas bangsa-bangsa yang ada di situ, suku-suku bangsa yang ada di situ, mereka ketakutan mengenai kedatangan Israel, bahwa mereka sudah tahu bahwa tanah-tanah itu mereka akan berebut. Dan Rahab tahu bahwa termasuk Yeriko, dan mereka juga terancam habis, dibinasakan. Dan dia berkata kepada kedua pengintai, kalian berjanji, karena saya sudah menolong kalian berjanjilah kepadaku bahwa saya akan dibedakan, dan keluargaku kami akan dibedakan dengan penduduk-penduduk yang lain dari kota Yeriko ini, agar kami diselamatkan, dibedakan dengan penduduk Yeriko yang lain. Dan kemudian direspon baik oleh kedua pengintai, dan memang mereka harus balas budi dengan wanita Rahab ini. Tapi kemudian mereka menyampaikan kepada Rahab bahwa kamu akan selamat, tetapi agar ada tali dari benang kirmisi yang terurai di jendela di mana engkau menurunkan kami. Maka jadilah bahwa pada saat Yeriko runtuh, kamu akan selamat. Yang penting juga ajak semua keluargamu tetap tinggal di rumah, dan jangan ada yang keluar rumah. Kalau ada yang keluar rumah itu bukan tanggung jawab kami, dan itu bukan menyalahkan perjanjian antara kita. Dan puji Tuhan, kita melihat di sini bahwa selanjutnya Rahab itu memang selamat dan keluarganya, dan luar biasa itu karena ada tanda yang
dibuat oleh Rahab seperti anjuran dari dua pengintai ini. Dan berangkat dari sana kita melihat bahwa lebih jauh nanti tentang kita akan tahu bahwa ini semuanya adalah bayangan atau kiasan tentang tanda penebusan. Tali dari benang kirmisi itu adalah bayangan atau kiasan, saudara, dari yang sesungguhnya tentang apa yang kemudian kita rasakan dan alami antara kita dengan Yesus. Nah, puji Tuhan, saya akan memulainya. Kita telah melihat bahwa tema firman Tuhan pada kesempatan adalah tentang tanda penebusan. Dan pembacaan yang kita sudah baca menemukan Rahab dengan benang tali dari benang kirmisi. Dan kemudian tanda penebusan adalah jaminan keselamatan. Sebelum jauh bahwa tanda penebusan sesuai dengan tema kita saat ini, tanda penebusan dalam hal ini adalah jaminan keselamatan. Banyak hal yang diterangkan oleh Alkitab. Kita akan melihat juga contoh-contohnya. Dan kemudian kita akan selalu menemukan bahwa dari bayangan atau kiasan-kiasan itu, suruh ngasih, itu adalah tentang tanda penebusan yang adalah jaminan keselamatan. Dan kita kemudian melihatnya sampai pada Allah tahu menyelamatkan umat tebusannya. Allah tahu menyelamatkan umat tebusannya. Dan kemudian kembali dua poin juga pada kesempatan ini seperti minggu yang lalu. Seperti pada hari minggu yang lalu, ini hari Jumat Agung ya. Seperti pada hari minggu yang lalu, dua poin juga. Poin pertama adalah tentang kiasan atau bayangan. Yang kalaupun kita sudah melihat pada awal, saya mesti mengulas cerita tentang Rahab itu supaya kita punya gambaran yang lumayan lengkap untuk melihat poin-poin renungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Oke, pada poin pertama ada tentang kiasan dan bayangan. Bahwa Rahab dan keluarga selamat melalui tanda penebusan dalam bentuk tali, dalam bentuk tali dari benang kirmisi yang terurai dari jendela rumahnya. Dan itu menjadi suatu tanda keajaiban bagi Rahab karena itu menjadi kenyataan. Dengan adanya tali ini sebagai tanda, dan ternyata itu adalah bayangan tentang penebusan, suruh ngasih, maka Rahab itu selamat, bahkan seisi rumahnya itu selamat. Kita sudah membaca tadi pada Yosua pasal 2 ayat 18 sampai 19, dan itu suruh ngasih ayat yang kita bertitik tolak. Tapi kemudian mari kita melihat bagaimana Rahab itu selamat. Pada pasal 4, Yosua pasal 4 ayat 20 sampai 23. Pada kitab Yosua pasal 4 ayat 20 sampai 23, membaca dalam kitab Yosua pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Pada pembacaan ayat ini kita akan melihat bukti bahwa Rahab itu selamat dengan seisi rumahnya, dengan keluarganya. Saya bacakan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu, dan membawa keluar Rahab dan ayahnya,
ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan. Nah, ini bukti bahwa Rahab dan bahkan kaumnya selamat dengan terkumpul di rumahnya dengan tali seutas tali yang terulur di jendela Rahab, rumah Rahab, yang dari seutas tali dari benang kirmisi. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenai tanda penebusan yang terlihat ini, kita tahu bahwa dengan saya mempelajari juga bahwa kirmisi ini itu warnanya merah, saudara kasih. Dan banyak referensi tentang kirmisi ini, yang kemudian kalau itu dijadikan tali, dibuat tali, saudara, itu memang berwarna merah tua atau merah darah. Jadi warna ini yang diambil dengan maksud tali, bukan mesti jelas kalau kok tali, tapi itulah cara Tuhan. Tuhan memberikan begitu banyak cara untuk memberikan bayangan bagi umat-umat Tuhan, sampai pada wujud dari bayangan itu sendiri terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, oke. Itu kiasan yang pertama atau bayangan yang pertama. Bayangan yang kedua. Bayangan yang kedua adalah tentang orang Israel di Mesir. Selamat dengan tanda penebusan itu darah domba yang disampukan pada 2 tiang dan abang pintu. Kita membaca firman Tuhan ini dari kitab Keluaran, atau tentang darah yang disapukan pada kedua tiang dan ambang pintu pada Israel sebagai tanda penebusan. Kita membaca dari kitab Keluaran 12 ayat 7, ayat 12 sampai ayat 13. Ayat itu berbunyi sebagai berikut. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Tentang Paskah yang dimaksud ini, roti Paskah. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini disebutkan Allah sendiri tanda. Aku akan melihat tanda darah itu. Darah sebagai tanda. Dan kita tahu bahwa Paskah Israel itu, saudara kasih, adalah gambaran yang sangat jelas. Itu adalah tentang Kristus pada waktu yang akan datang, yang dikorbankan, domba yang tidak bercelah dan anak domba yang tidak bercelah. Itu Kristus. Oke, puji Tuhan. Ini yang dimaksud kiasan dan bayangan pada poin pertama. Dan Rahab selamat dan keluarganya, dan Israel selamat sebangsa-bangsanya karena tanda-tanda penebusan itu. Pada poin kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bentuk yang sesungguhnya, yang tadinya kiasan atau bayangan, sekarang bentuk yang sesungguhnya dari tanda penebusan itu sendiri. Yang dimaksud dengan tali benang kirmisi dan darah anak domba adalah darah penebusan dari anak domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus yang dicurahkan bagi kita. Kita membaca pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. Dan saya bacakan ini bagi kita semua. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus, yaitu darah Kristus,
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini yang dapat kita bacakan. Apa yang dinyatakan melalui 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 19. Jadi ini, saudara kasih, bentuk tanda yang menjadi tujuan dari bayangan-bayangan yang tadi. Dan ternyata bentuk tanda penebusan yang dari bayangan yang tadi adalah darah Kristus yang dicurahkan di Golgota. Dan oke, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata itulah tentang kita. Darah Kristus itu dicurahkan dan itu ada untuk kita sebagai tanda penebusan bagi kita, sebagai penebusan bagi kita, saudara kasih, dan agar kita diselamatkan. Dan itu tentunya itu bukan hanya saja untuk sekedar kita diselamatkan pada hal-hal tertentu, atau kita diselamatkan hanya tentang tidak masuk neraka dan kemudian kita bisa selamat dengan masuk surga. Tetapi dalam segala hal penebusan Kristus mencakup semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penebusan Kristus mencakup semuanya. Bahkan saya memberikan perbandingan, kalau kita bisa buat ini sebagai perbandingan. Bagaimana tentang keluar biasaan pengorbanan Kristus mencurahkan darahnya sebagai penebusan dan menjadi tanda penebusan bagi kita saat ini. Bahwa Allah melihat darah Kristus pada kita dan kita pasti selamat dalam semua hal yang tercakup dan tidak terbatas. Karena kalau saja dengan bayangan saja tentang tali seutas tali dari benang kirmisi, saudara kasih, untuk Rahab dan keluarganya bisa diselamatkan, bisa selamat. Dan kemudian untuk Israel dengan domba yang memang tidak bercacat diambil dari antara kambing domba mereka dan disembelih dan diambil darahnya dan disapukan di kedua tiang dan ambang pintu, saudara, dan kemudian seluruh Israel diselamatkan. Bagaimana kemudian dengan darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, yang disesat, yang dicambuk, dan yang dipaku, dan yang dimahkotai duri, dan yang kemudian disalibkan, dan kemudian sampai ditobak lambungnya untuk habis darah dan air harus keluar habis dari lambungnya. Bagaimana dengan darah anak domba Allah? Kalau saja Rahab bisa selamat, Israel bisa selamat dengan darah domba yang mereka pelihara sehari-hari, bagaimana dengan umat-umatnya, pengikut Kristus dalam hal ini, dengan tebusan darahnya sendiri, saudara kasih. Dan betapa luar biasanya tentunya cakupan. Makanya kalau terjadi hal-hal yang seperti sekarang, saudara, terjadi hal-hal yang seperti sekarang, sebenarnya di mata Tuhan itu kan perkara kecil, saudara kasih, dan itu tercakup. Pada saat Yesus mencurahkan darahnya dan tanda penebusan bagi kita saat ini, itu tercakup, saudara kasih. Tidak ada yang tidak tercakup dalam penebusan Kristus bagi kita. Yang muncul di dunia bukan cuma virus corona, banyak sekali virus yang muncul, tapi itu semua tercakup. Begitu banyak hal yang memang bisa kemudian menjadi ancaman tentang keselamatan umat-umatnya, tapi semuanya itu tercakup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan oke, puji Tuhan bahwa kita adalah umat-umat tebusannya. Allah akan menyatakan kepada dunia kemahabesaran, kemahakuasaannya, kepada dunia yang durhaka sesungguhnya saat ini. Haleluya. Pada dunia durhaka banyak hal, banyak perkara yang akan Tuhan nyatakan di dunia. Apalagi pada saat kedurhakaan manusia mencapai puncaknya dengan munculnya antikristus. Itu ada 7 sangkakala di sana, dan 7 meterai, dan 7 sangkakala, dan 7 cawan murka. Wah, itu hal yang luar biasa. Hal-hal yang dahsyat, saudara kasih, yang akan Tuhan nyatakan dalam kemahakuasaannya. Tapi kemudian yang jelas dari semuanya itu, Allah menyelamatkan. Bahkan Allah tahu menyelamatkan umatnya. Saya mau sampaikan, saya pernah menyampaikan kepada umat-umat Tuhan bahwa Allah tahu menyelamatkan orang benar, yaitu Lot dalam pembacaannya.
Waktu itu kita melihat bagaimana Allah menyelamatkan Lot di antara bangsa Sodom dan Gomora. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah akurat dalam hal menyelamatkan umatnya. Rahab itu sebenarnya perempuan sundal, tapi dia memulai percayanya dan diubahkan dan bertobat yang menaruh pengharapan kepada Allah. Menaruh pengharapan kepada Allah. Bayangkan Rahab inilah juga keturunannya yang kemudian sampai Yesus lahir. Sampai Yesus lahir itu dari Rahab, saudara. Luar biasa. Tapi dia memulai kepercayaannya dengan sangat singkat. Tetapi Allah langsung menilik kepercayaan Rahab, pengharapan Rahab untuk diselamatkan. Dan betapa akuratnya Allah menyelamatkan Rahab. Pada saat sangkakala sorakan disampaikan, saudara kasih, maka runtuhlah tembok kota itu. Dan saudara tahu bahwa rumah Rahab ada pada tembok itu. Saudara baca pada pembacaan pasal 2 tadi, saudara akan temukan bahwa rumah Rahab itu ada pada tembok kota itu. Tembok-tembok Yeriko roboh, tetapi rumah Rahab tetap tegak berdiri. Dan kemudian itulah keakurasiannya Allah. Keakurasiannya Allah untuk menyelamatkan umat-umatnya atau untuk melindungi umat-umatnya. Allah sanggup dalam segala hal. Allah tidak akan pernah berubah dalam kesanggupannya. Ya, oke, puji Tuhan. Bahwa tanda orang yang ditebus, kita perlu tahu juga. Tanda orang yang ditebus, karena orang bisa bertanya, bagaimana saya bisa memastikan? Ya, saya memang mempercayai bahwa darah Kristus adalah penebusan bagi saya, dan sampai sekarang dan selanjutnya menjadi tanda penebusan bagi saya. Tapi bagaimana saya memastikan itu? Bahwa darah Kristus telah menjadi tanda penebusan bagi saya, sehingga kalaupun penghukuman apapun yang akan Allah nyatakan kepada dunia yang durhaka, tapi kemudian saya selamat dari semuanya. Nah, tanda apa itu, saudara kasih? Tanda itu adalah tanda orang yang ditebus adalah orang yang memuliakan Allah dengan tubuhnya. Orang yang memuliakan Allah dengan tubuhnya pasti sudah dengan roh dan jiwanya memuliakan Allah. Saya mencatat seperti ini karena saya menemukan pada 1 Korintus pasal 6 ini pembacaan terakhir dan menutup renungan firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat 20. Ayat ini berbunyi sebagai berikut. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli. Ini penebusan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Orang yang memiliki tanda penebusan adalah orang yang memuliakan Allah dengan tubuhnya. Kalau seorang masih merokok, narkoba, mabuk-mabuk dan lain sebagainya, 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Allah Roh Kudus? Dan ayat 17, siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan Allah. Dan banyak hal lagi tentunya tentang tubuh ini tidak memuliakan Allah. Yang harusnya tubuh ini berdasarkan Roma pasal 12 ayat 2, agar tubuh ini kudus sebagai ibadah yang sejati bagi Allah. Inilah tandanya, tanda timbal balik, saudara kasih, yang kemudian bisa dilihat oleh Allah. Dari Allah diberi kita tanda, saudara kasih, kita diberi tanda darah Kristus sebagai tanda penebusan bagi kita, tapi kemudian kita memberi tanda kepada Allah bahwa hidup kita ini adalah bagi kemuliaan. Dan puji Tuhan, Allah pasti menyelamatkan saya. Allah pasti menyelamatkanku. Allah pasti menyelamatkanmu. Dan Allah pasti menyelamatkan kita, karena kita memiliki tanda penebusan melalui pengorbanan Yesus Kristus, yaitu darah perjanjian yang agung itu, darah Yesus Kristus yang ditumpahkan itu. Puji Tuhan, percayalah dengan yakin atau percayalah dengan sungguh-sungguh, maka engkau selamat dalam semua hal. Puji Tuhan, berkata semua ini firman Allah yang dapat saya sampaikan bagi kita semua pada kesempatan siang hari ini. Puji Tuhan.
Dan kemudian kita akan menyanyikan satu pujian dan kita berdoa. Kita berdoa untuk sekalian ucap syukur firman yang sudah disampaikan, dan kita berdoa menyambut perjamuan nasihat kudus pada saat ini. Kita melakukannya kalaupun kita antara mimbar gereja dengan rumah masing-masing. Jawab puji Tuhan. Tak akan menyanyikan satu pujian terlalu besar. mencurahkan darah-Mu ya Yesus untuk menebus kami, dan kemudian selamanya
menjadi tanda penebusan bagi kami yang dilihat oleh Allah dan menyembunyikan kami dari kuasa-kuasa jahat. Bahkan menyembunyikan kami dari kuasa-kuasa jahat. Terima kasih dan terpujilah Engkau Tuhan. Dan dengan penebusan-Mu itu kami selamat ya Bapa. Dan kami telah dengarkan berita itu kembali melalui firman-Mu, renungan firman yang kami dapatkan berkesempatan siang hari ini Tuhan. Terima kasih dan terpujilah Engkau ya Bapa. Ya bahwa dalam hidup kami, di jiwa kami, Tuhan hadir kembali, hadir lagi, tambahan lagi harapan yang sejati dalam jiwa kami. Pengharapan yang selalu dibaharui Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan adalah Allah yang tidak akan pernah mengecewakan setiap siapa yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih dan terpujilah Engkau ya Bapa. Dan kiranya firman-Mu telah sampai kepada kami semua dan tertanam dalam hati kami. Tuhan Yesus menjadi bekal kehidupan kami, menjadi pedoman kehidupan kami, bahkan menjadi kekuatan jiwa kami, menjadi Tuhan Yesus ya Bapa peneguh iman kami ya Bapa. Haleluya. Menjadi pembina rohani kami ya Bapa, menghidupi rohani kami ya Yesus Tuhan, untuk hidup di hadapan Tuhan, untuk lanjut ke hari-hari selanjutnya kami ya Bapa, dalam mengiring Kau dan melayani Tuhan, menghadapi dunia yang begitu banyak tantangan. Terima kasih dan terpujilah Engkau ya Bapa. Kami telah terima firman-Mu Tuhan kesempatan ini. Tibalah saatnya Bapa, kami akan berseperjamuan kudus pada kesempatan ini Bapa di hadapan-Mu Tuhan, untuk memperingati kematian-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas segalanya. Sebagaimana Tuhan telah melayakkan kami memuji Tuhan, menerima renungan firman Tuhan berkesempatan ini, demikian layakkan kami untuk berseperjamuan kudus di hadapan Tuhan, makan dan minum dari roti dan air anggur yang dikuduskan, didoa, diberkati, menjadi berkat tubuh Kristus dan darah Kristus bagi kami berkesempatan siang hari ini ya Bapa. Roti dan air anggur ini berbicara tentang tubuh Kristus dan darah Kristus bagi kami. Pada saat ini kami peringati kematian-Mu Tuhan, dan bahkan kami berseperjamuan, kami menjadi bagian pada tubuh Kristus yang ambil dunia ini. Tuhan Yesus, bahkan persekutuan di antara kami sesama hamba-Hamba-Mu, umat-umat Tuhan, dan kemudian kami melakukannya Bapa, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami diberkati. Dan Tuhan Yesus, terima kasih atas segala yang anugerah Tuhan besar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam perkenanan-Mu kami telah terima firman-Mu, kami sambut perjamuan saya kudus dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan puji Tuhan, tibalah saatnya kita berseperjamuan kudus. Saudara dengan bangkit berdiri, dan kemudian kita angkat roti dengan tangan kita. Saya bacakan ayat ini, Yesaya pasal 53, pembacaan pertama dari ayat 3 sampai dengan ayat 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, semua penyakit, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita makan bersama-sama dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita angkat cawan, dan saya membacakan dari ayat 6 sampai ayat 11. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan
ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak merenungkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya kita, dan kejahatan mereka dia pikul. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bersama-sama kita minum dengan perucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, terpujilah Engkau, haleluya. Tuhan, terima kasih dan terpujilah Engkau ya Allah. Engkau maha baik dalam segala halnya. Terima kasih kasih Kau yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kasih setiamu, kasih anugerahmu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas segalanya Bapa. Yang kemudian bahwa di dalam kami memperingati kematian-Mu, dan kami berseperjaman bersama saat ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan yang melindungi kami semua dari semua yang jahat. Ada tanda penembusan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami telah ditebus. Haleluya. Haleluya. Kami telah ditebus Tuhan. Haleluya Yesus. Itu mencakup semuanya Bapa, untuk keselamatan dalam semua aspek kehidupan kami Tuhan. Haleluya Bapa. Dalam nama Yesus kami diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Bapa. Bahkan Engkau menghindarkan, menjauhkan, haleluya, segala macam sakit, penyakit, gangguan kesehatan dalam nama Yesus, sebab semua penderitaan kami Engkau telah tanggung ya Tuhan. Amin. Dan kalaupun mungkin memang saat ini ada yang sedang menderita sakit, dalam nama Yesus, oleh karena hal-hal dalam hal berproses Tuhan, apakah karena cara Tuhan memperingatkan seseorang, apakah karena Tuhan sedang memuji seseorang ya Bapa, haleluya Yesus, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih dan terpujilah Engkau Tuhan. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami diberkati dalam segala hal. Sebab Tuhan telah membayar semuanya bagi kami. Bahkan kerajaan surga pun terbayar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih dan terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan Engkau Tuhan yang mendidik kami pada kesempatan siang hari ini. Kami yang diberkati Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu dimanapun saja berada, umat-umat Tuhan dimanapun saja berada. Tuhan pilih, Tuhan tolong ya, bagi mereka-mereka yang saat ini diberkati Tuhan kekuatan kesehatan, lindungi untuk tidak sakit. Dan bagi mereka yang mungkin memang saat ini ada menderita sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan juga kalau ada di antara yang terinfeksi virus corona, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus, memandang Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih dan terpujilah Engkau ya Bapa. Dan Engkau yang menilik bangsa dan negara kami Tuhan, wilayah di mana kami berada ya Tuhan. Ya Bapa, agar Tuhan Yesus ya Bapa, perjuangan bangsa kami boleh dapat menang dalam pertolongan Tuhan. Mengenai Tuhan Yesus ya Bapa, COVID-19 ini ya Bapa, untuk bisa cepat terselesaikan ya Tuhan. Juga bangsa-bangsa lewat bangsa-bangsa untuk memandang Tuhan, dan kemudian pertolongan Tuhan untuk setiap semua bangsa di dunia ini. Terima kasih dan terpujilah Engkau ya Bapa. Dan Tuhan, sesungguhnya ini ibadah kami, umat-umat Tuhan juga dalam menyampaikan persembahannya. Kalaupun di rumah masing-masing, Engkau kuduskan persembahannya Bapa, bagi kemuliaan-Mu Tuhan, untuk disampaikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan ya Bapa, bahwa dengan kami beribadah Tuhan, Engkau menyempurnakan pujian, hormat, pengagungan, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja, kekal selama-lamanya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah nikmat berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan kuasa, penebusan dan penyelamatan dari anak Allah, serta tuntunan, persekutuan, kekuatan, hiburan, sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan dan kemenangan yang dikerjakan Roh Kudus atas hidup kita saat ini sampai Minggu Paskah dan sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali berkali kedua.
dan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Sebab saudara dan saya yang setia pada Tuhan akan bersama-sama dengan Bapa di surga kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua. Shalom. Selamat Paskah. Maju dalam Tuhan, kuat teguh dalam Tuhan. Percayalah sungguh kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.